Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan di saat-saat tersusah kami Tuhan, di saat-saat tersulit kami Tuhan, di titik terendah kami Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Karena itu kami gak perlu takut, kami gak perlu cemas, kami gak perlu khawatir. Karena kami punya Allah yang dahsyat, yang hebat, yang setia dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyanyikan pujian kami, penyembahan kami buat Engkau Tuhan. Yes, kami bawa persembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Tuhan, Ku percaya Kau ada bagi kami Tuhan. ada bagiku. Bapakku datang Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau
kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Katakan, Bapa kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu. Yes, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ku ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau
ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita mau nyanyikan sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami bersyukur punya Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Dan kami mau merasakan itu Tuhan hari demi hari Tuhan. Kami mau terus berjalan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami, dengan semua yang kami punya Tuhan. Kami mau bawa kepada Engkau Tuhan, dan hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan. Dan sekali lagi kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dan semua yang percaya kita mau sama-sama katakan amin. Yes, haleluya, haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Semangat Bapak Ibu sekalian. Amin. Wah, harus semangat ya Bapak Ibu sekalian. Kita percaya Dia selalu menyertai kita, amin. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, amin. Amin. Karena itu mari kita mau memuji Dia lebih lagi, amin Bapak Ibu sekalian. Yes. Dia selalu bersama kita. Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelap. Dia setia memelihara. Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, ikut kemenangan. Yes. Semuanya kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelap. Dia setia memelihara. Tuhan selalu bersama Amin. kita. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan.
Tuhan bersama kita, kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, Kuasa berjaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan dengan iman, tak pernah ku ragu akan. Kesetiaan Kau pegang apa? Kau pegang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Semuanya katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, Kuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Sumber kekuatan. Ya, lebih kencang lagi. Kuasa-Mu Amin, Tuhan. tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Amin. Sumber Kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Ya, dipersilakan untuk jemaat duduk kembali. Haleluya.
Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan dengan segenap hati. Hanya Kau tempatku berlindung, ya Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, ya Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau saja Bapa tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, ya Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Mari semua kita berdiri di hadapan Tuhan. Engkau selalu Bersamaku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari tutup mata kita. Kita datang kepada Tuhan.
hormati Engkau pada pagi ini Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bolehkah kita angkat tangan kita, tangan kanan kita, sambil tutup matamu. Kami tahu Engkau ada di hadapan kami pagi ini Tuhan. Ini hati kami. Kami akan sembah Engkau pada pagi ini. Tidak ada sesuatu yang bisa membalas semua kebaikan. Detik ini kami hanya bisa menyembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Bapa. Kami angkat hati menyembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat suaramu di hadapan Tuhan. Katakan, kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa kami, terpujilah Engkau Tuhan. Sikata kaya ralaba kata kasyanda ya ralaba rabar. Sikata kaya, saudara yang bisa berbahasa roh pakai itu pada pagi hari ini. Mari bangun imanmu di hadapan Allah pada pagi hari ini. Mulai angkat sembahanmu. Haleluya. Oh, hiralama syande. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Oh. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, 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 Hosanna in the highest, in the highest. Let our King be lifted. Hosanna, Hosanna. We lift our voice to worship you. Hosanna, Hosanna.
Katakan Dia Raja kita, Allah kita. Say Hosena, Hosena in the highest. Oh, let our King believe. Hosena, Hosena. Mari Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, ini penyembahan kami. Biar musik saja. Thank you Jesus. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Oh, Kau sungguh indah, tiada mulia dan berkuasa. Mari angkat dua tangan, katakan, ku kagum, ku kagum, ku kagum. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, kami kagum kepadamu pada pagi hari ini. Katakan, ku kagum akan Engkau, ku kagum, oh yeah, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari angkat lebih tinggi suara kita. Oh, oh, oh. Ku kagum, hormat akan Engkau. Oh yeah, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
Katakan Hosana. Katakan haleluya. Katakan Hosana. Katakan haleluya. 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 Yes Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau ditinggikan pada pagi hari. Biarlah Engkau tersenyum melihat kami pagi hari ini. Dan kami terlalu rindu Engkau bicara bagi kami pada pagi hari ini. Kami terlalu percaya urapan-Mu yang dahsyat telah turun di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap diberkati oleh firman Allah katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Singer boleh duduk kecuali pemusik. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Bolehkah lambaikan tangan pagi-pagi begini? Kasih senyum ke saya saudara. Ya supaya seger. Lalu lihat kiri kanan kasih senyum yang manis saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Saya ini baru pulang dari banyak tempat saudara. Saya dari Jakarta. Kemudian saya langsung ganti isi koper saya berangkat ke kota Solo. Ada gereja yang besar di kota Solo. Dan kemudian saya pulang 2 hari di Semarang. Saya langsung menuju ke Pati, Tayu ada gereja juga bagus di daerah Tayu saudaraku yang kekasih. Saya kembali ke Semarang. Dan saya melayani di beberapa gereja dan pagi hari ini ada bersama dengan saudara. Nanti sore saya ada di satu gereja di daerah Genuk saudara. Dan siang ini saya ada di Java Mall saudara, dodolan. Dan pagi hari ini saya rindu saudara, jadi berkat untuk saudara. Sebenarnya pada pagi hari begini saudara, ini adalah waktu yang sangat sulit buat saya untuk membagi waktu saya. Karena pagi begini kita akan sibuk di dapur saudara. Semua dayang-dayang saya, ada yang motong bawang, semuanya saudaraku yang kekasih. Dan hari ini saya ekstra bangun pagi-pagi karena saya memasak pesanan dari Ibu Susan saudara. Dia berkata, Pak saya butuh ini. Saya terpaksa bukan terpaksa ya. Dengan senang hati saya memasak saudaraku yang kekasih. Karena beliau memesan, dia juga ngundang saya saudara ke tempat ini. Dan kalau tidak dimasakin nanti saya tidak diundang lagi di tempat ini. Jadi saya bersyukur saya kembali ada di tengah-tengah saudara. Berapa banyak di antara saudara yang berkata Tuhan aku rindu diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Oke. Ada satu topik yang beberapa hari ini Tuhan bicara buat saya. Kurang lebih 2 minggu ini. Tentang hati hamba. Saya berkhotbah pagi hari ini bukan kepada orang yang baru bertobat kemudian terima Yesus. Itu tidak cocok firman Allah ini. Kemudian bukan bagi orang yang dari agama lain masuk agama Kristen. Dan itu tidak cocok firman Allah pagi hari ini. Tetapi firman Allah ini untuk orang-orang yang sudah lama di dalam Tuhan. Sudah lama melayani Tuhan. Sudah lama melanglang buana dalam dunia rohani. Dan kadangkala kita tidak sadar. Ini yang membuat kita seringkali terhambat melihat banyak hal. Baik secara jasmani dalam hidup kita maupun secara rohani. Dan topik saya adalah hati hamba. Ada banyak orang yang dalam perenungan saya beberapa hari ini. Dia menguras banyak tenaga. Dia memikirkan banyak hal. Tentang hal-hal yang tujuannya adalah fana, akan berakhir. Contoh. Dia bekerja dengan sekuat tenaga. Dia bekerja untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Semua orang pasti punya cita-cita. Semua orang pasti pengen berhasil saudara. Tapi dengar baik-baik. Pada satu titik semua hobi kita, semua harta kita, semua apa yang kita capai di dunia ini. Semuanya akan berakhir. Tetapi itu tidak membawa kita pada kekekalan.
Artinya sesuatu itu tidak boleh mengganggu kehidupan kita dengan Tuhan. Dan ada satu hal yang sebenarnya banyak orang tidak memperhatikan secara detail, tidak menjaganya secara baik, yaitu apa? Hati hamba. Ada banyak orang yang berhasil dalam banyak hal, dalam pelayanan, tapi di hadapan Tuhan. Nanti saya bagikan, ternyata kalau kita tidak bisa menjaga hati kita dengan baik, itu sama dengan orang bodoh, sama dengan orang bebal. Itu dikatakan firman Allah. Nanti kita buka nanti. Dan saya berdoa firman Allah ini akan merubah kembali cara pelayanan kita, cara hidup kita, cara kita mengikut Tuhan. Mari kita membuka satu ayat pertama dulu. Dalam kitab Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Tolong LCD bantu saya, kita nggak usah buka di HP, boleh? Coba lihat ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lihat baik-baik. Di sini bukan bicara seperti saya katakan tadi, orang baru bertobat terima Yesus. Sebenarnya pertobatan di sini itu bicara, kalau saudara teliti dengan baik, Matius menuliskan bahwa pertobatan ini adalah pertobatan hati. Dia berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jika kita melihat apa yang terjadi dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita menjadi maksimal. Dengar baik-baik saudaraku yang kekasih, itu mulainya dari pertobatan hati kita. Kalau kita melihat bahwa pelayanan kita jadi bagus, jadi maksimal, Tuhan pakai lebih luar biasa, urapan lebih dahsyat, kunci pertama adalah hatimu harus bertobat. Kenapa banyak orang melayani dalam kehidupan keuangan, dalam kehidupan jasmani tidak maksimal? Hanya begitu terus. Buah pelayanannya hampir tidak kelihatan. Karena apa? Ada sampah di dalam hidupnya, yaitu dia simpan di dalam hatinya. Dan ini yang menghambat bahwa Tuhan tidak bisa bekerja secara maksimal dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam apa saja yang kita buat. Karena kita bertahun-tahun jadi anak Tuhan, bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi kita tidak menata hati kita dengan baik. Kita menyimpan sakit hati, kita menyimpan amarah, kita menyimpan dengki satu dengan yang lain. Padahal kita satu gereja, padahal kita satu mimbar dalam pelayanan, tapi hatimu kadangkala jujur atau tidak, kita sementara hancur dalam bagian yang penting, yaitu hati kita. Karena itu buah itu bisa menjadi maksimal. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita lihat hasil apa saja yang kita buat itu maksimal, itu mulai dari pertobatan hati, saudara. Apa saja yang engkau lakukan, kalau itu keluar dari hatimu, saya percaya itu hasilnya lebih mantap, saudara. Setuju dengan saya? Amin. Amin, saudara. Coba lihat banyak di antara kita. Kadangkala kita melayani, coba lihat diri kita. Apakah masih ada sampah-sampah di dalam hati kita? Pagi hari ini kita keluarkan dan kita bereskan di hadapan Tuhan. Karena itu yang menghambat. Semua apa yang Tuhan percayakan dan janjikan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita buka ayat berikutnya. Mazmur 31 ayat 21. Ayat ini Tuhan mengajarkan kepada saya. 31 ayat 21. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Mazmur 31 ayat 21. Ini ayat 20 ya. Terpujilah Tuhan, ayat 22.
Ayat 22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Lihat baik-baik, ini firman Allah kalau saudara baca dari awal, ini seharusnya terjadi kepada orang yang punya pertobatan hati. Dan dia menjadi seorang yang punya hati hamba. Dia berkata, terpujilah Tuhan, Daud berkata, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Artinya begini, jika kesesakan melanda dunia ini, melanda bangsa kita, melanda kota kita, dengar baik-baik. Orang yang punya pertobatan hati, ada kasih setia Tuhan ditunjukkan di tengah-tengah kesesakan. Katakan amin. Mazmur pernah berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa? Mazmur lagi mengajarkan orang yang punya hati kepada Tuhan, orang yang punya hati mengasihi Tuhan, orang yang punya hati penuh dengan maaf, penuh dengan satu belas kasihan. Orang itu dikatakan sekalipun terjadi kesesakan di mana-mana, Tuhan tetap buka jalan buat dia. Katakan amin. Kalau kita tahu menata hati kita, memang masalah boleh ada. Segala sesuatu terjadi di sekitar kita, mungkin bergejolak. Usaha banyak orang mulai berjatuhan satu dengan yang lain. Dan mungkin Bapak Ibu juga ngalaminnya. Pagi hari ini Tuhan mengajarkan kita, kalau engkau lihat segala kehancuran itu bisa dipulihkan oleh Tuhan, menatanya mulai dari hati kita. Jika hati kita mulai ditata dan dibersihkan di hadapan Allah, saya percaya kasih setia Tuhan akan ditunjukkan kepada kita. Tuhan cari bukan harta Bapak, walaupun itu penting. Yang dia cari adalah hati hamba. Haleluya. Mungkin saudara punya banyak kekayaan. Wajah saudara oke. Keluarga saudara oke. Anda sodorkan di hadapan Tuhan, ini persembahan saya. Tuhan berkata, nak, yang aku cari bukan itu. Yang aku cari adalah hati. 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 Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bolehkah Bapak Ibu nyanyi sebagai doamu di hadapan? Kau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu
kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada pada kepada siapa? Yesusku. Biar pagi hari ini Tuhan temui itu. Dia nggak lihat dari latar belakang mana Bapak Ibu. Tapi yang dia cari hati. Berapa penting sih hati itu di hadapan Tuhan? Berapa penting sih? Mari kita buka ayat berikutnya. Ibrani 9 ayatnya yang ke-14. Ibrani 9 ayatnya yang ke-14. Lihat baik-baik. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan apa? Hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dengar baik-baik, Yesus tuh mengorbankan dirinya. Mati di atas kayu salib, ditusuk lambungnya, dimakotai duri. Salah satunya dia ingin menyucikan hati kita. Hati kita ini kotor, hati kita ini penuh dengan pencemaran dari dunia ini. Yesus mau mati untuk hati nurani kita. Berapa banyak saudara memperhatikan hatimu pagi hari? Yesus saja rela mati untuk menyucikan hatimu. Kenapa kita tidak bisa jaga hati kita? Hanya dari orang yang memfitnah kita. Hanya dari orang yang coba-coba menusuk kita dari belakang. Apakah kita tidak bisa memaafkan dan mengampuni mereka? Apakah kita memang kita punya banyak jalur untuk balas dendam, tapi Tuhan mau jangan ambil itu. Kita kalau balas banyak saudara, tapi kita tidak boleh ambil karena kita memiliki hati hamba. Saya punya 1000 macam alasan nolak semua pelayanan pada pagi hari. Saya lebih suka sore hari. Tapi saya berkata kepada Tuhan, ketika saya mulai punya niat Tuhan, mulai hari ini sepertinya saya lebih suka pelayanan sore. Karena kalau pagi hari ini sulit buat saya kalau membagi waktu saya. Tapi ketika Tuhan melihat hati saya ke dalam dan saya berkata, apakah pelayananmu? Saya panggil engkau bukan untuk memasak saja, tapi saya panggil engkau dari awal untuk jadi berkat. Sudah tenang aja, tidak usah khawatir dengan apa yang bisnis yang kamu lakukan. Serahkan itu. Akhirnya saudara, saya mengambil tekad Tuhan, oke, gak apa-apa. Saya akan bangun lebih awal. Saya akan kadangkala kalau pelayanan pagi begini, saya bisa rela bangun jam 3. Saya tidur jam 11 malam. Kadangkala jam 12 itu waktu saya dengan Tuhan. Saya bangun jam 12. Kadangkala saya bangun jam 3 supaya saya bisa melayani pagi hari. Bahkan kadangkala pelayanan begitu banyak. Saya bisa katakan kepada istri saya, tutup saja. Apalagi kalau istri saya ikut. Ayo tutup. Satu kesaksian saudara.
belum lama ini, saya diundang dari Solo itu. Istri saya berkata, Pak, kamu sudah dari Jakarta. Boleh nggak saya dengan anak-anak, saya dikasih hotel bagus saudara di Paragon Solo. Saya dikasih hotel oleh gereja itu 2 hari. Dan istri saya berkata, Pak boleh nggak? Itu hari Rabu, hari Selasa dan Rabu. Boleh nggak Pak kami ikut? Lalu saya tanya gimana usaha? Iya ya. Terus gimana Pak? Saya cuma tanya ke dia, kamu pengen ikut apa tidak? Saya pengen, udah tutup. Kita buka hari Kamisnya sudah. Kadangkala hari Minggu kita tutup, itu paling rame sudah. Dan saya bisa menjual cakalang sampai 120 kg dalam waktu 1 hari, hari Minggu begitu. Saya sudah masak cakalang kurang lebih ada 80 kilo hari ini. Saya pulang ini masih mau masak kurang lebih 20 kilo. Karena permintaan begitu banyak. Apa yang terjadi saudara? Kadangkala Minggu kita tutup. Dan itu menurut sejarah kami kuliner, hari Kamis adalah hari yang paling sepi. Bukan tempat kami sepi rame, tapi kalau dibandingkan hari-hari lain, hari Kamis itu paling kurang. Tapi apa yang terjadi ketika kami ke Solo? Sudah kamu tidak usah pikirkan semuanya. Saya berkata kepada pegawai-pegawai kami, oke, libur 2 hari. Mereka senang, hore. Tapi kita dalam pergumulan, saudara. Sudah enggak usah. Saudara tahu, hari Kamis kami buka. Saya berkata kepada istri saya, nih, kerahkan semua pegawai di rumah. Masak lebih banyak dari hari Minggu. Kalau hari Minggu 100 kilo, 120 kilo, masak untuk hari Kamis 120 gak apa-apa, lebih gak apa-apa. Lupa, hari Kamis saya sudah tahu saudara. Istri saya berkata, Pak ini hari Kamis, saudara tahu. Itu baru sekali terjadi, hari Kamis itu penjualan kami melebihi hari Minggu. Dan itu saya tidak tahu dari mana orang-orang hari Kamis. Itu mereka datang ke mall di mana kami jualan. Itu cuman datang ke tempat kami. Mereka antri di tempat kami saudara. Dan itu penjualan kami hampir 2 kali lipat dari hari Minggu. Tuhan kita tidak buta dan tidak tuli. Kalau engkau tahu bagaimana mengutamakan Tuhan dalam segala hal, Tuhan akan pasti lebih tahu mengutamakan hidup kita. Katakan amin. Dia mati untuk hati loh saudara. Nyuci ke hati kita. Jadi kalau hatimu kurang beres, hatimu kurang suci, engkau melayani, engkau menjadi anak Tuhan. Dikatakan firman Allah, ibadahmu tuh sia-sia. Percuma. Jadi pelayan itu harus punya hati hamba loh saudara. Gak mudah tersinggung. Tidak dijadwalkan atau dijadwalkan dia puji Tuhan. Jangan, kenapa dulu saya seminggu 4 kali, sebulan 4 kali, 3 kali, sekarang 3 bulan sekali. Mulai sakit. Kalau saudara tahu, kenapa orang lain bisa dibesuk, kenapa saya tidak? Mulai sakit. Saya tunggu tahun ini, kalau saya tidak divisitasi, saya akan pindah gereja. Masih lumayan daripada pindah agama. Tapi kalau saudara mau dibentuk oleh Tuhan hatimu, tetap di sini saudara. Engkau akan lihat pertumbuhanmu akan semakin ditingkatkan oleh Tuhan. Katakan amin.
Masih mau dengar firman Allah? Waduh, ini tidak enak Pak firman pagi ini. Ini aku nih sakit hati. Lihat baik-baik saudara. 2 Timotius 2. Saya buka 1-2 ayat lagi. 2 Timotius pasal 2. Ayat 21. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya, itu dirinya ini adalah hati. Dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 22. Ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang apa? Hati lagi. Orang yang punya hati hamba gak suka bertengkar. Orang yang punya hati hamba suka kerjasama. Orang yang punya hati hamba adalah orang yang mau setia dalam pelayanan. Orang yang punya hati hamba, orang yang punya kasih dan ada damai di dalam hidup kita. Kalau saudara tanda ya, hatimu beres. Ada damai loh. Ada sukacita. Kasih yang luar biasa. Kalau hatimu gak beres, dengar baik-baik. Anda senyum aja sulit. Orang bisa senyum malah saudara ngamuk, saudara. Anda tidak senang lihat orang ngguyu. Karena hati ini loh. Dari hati terpancar kehidupan. Kalau hati kita murni, Tuhan akan pakai kita sebagai perabot rumah dalam kerajaannya yang mulia, pekerjaan yang mulia. Kalau hati kita baik, hati kita murni di hadapan Allah, Tuhan tidak akan tahan-tahan memberkati hidup saudara. Mari buka ayat berikutnya, Yakobus 3 ayat 14. Ini banyak ayat pagi hari ini. Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh, ada 3 hal yang saya simpulkan pagi hari ini dalam hati kita kadangkala ini Tuhan tidak suka. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, 1. Dan kamu mementingkan diri sendiri, egois. Janganlah kamu memegahkan diri, sombong. Iri hati, egois, sombong, berdusta melawan kebenaran. Orang yang saya baru sadar ini loh saudara. Orang kalau iri hati, orang kalau sombong, orang kalau egois, dengar baik-baik, itu melawan kebenaran loh. Bagaimana Tuhan berkati? Kenapa orang di tetangga saya kok enggak percaya Tuhan Yesus tapi hidupnya lebih diberkati? Ganti-ganti mobil, rumahnya ganti TV, rumahnya betul-betul lebih megah dari rumah saya. Padahal saya sudah doa puasa. Saya sungguh-sungguh setia dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik, engkau sementara iri. Buat saya orang yang diberkati Tuhan, orang yang kaya di dunia ini adalah orang yang bisa bersyukur dengan apa adanya. Ada banyak orang yang kaya yang konseling dengan saya, nggak bisa ketawa. Anak Sultan Bolkiah itu saya pernah konseling ajudannya, Putri Brunei ini. Putri Brunei itu, Brunei Darussalam itu negara yang tidak pernah
dijajah. Dan itu kaya. Sultan Brunei ini punya 2 istri, satu yang tua, satu yang muda. Jadi kalau kemana-mana sering kita lihat waktu saya di Malaysia, itu bawa 2 istri, saudara. Yang muda dan yang tua. Dia punya 1 putri, putri ini nggak bisa senyum. Gantian hidupnya dioperasi, saudara. Kalau operasi leher sembuh, dioperasi pinggung. Jadi hidup putrinya ini cuma di rumah sakit. Ternyata saudara, kuncinya dia itu nggak bisa senyum. Kenapa saya tahu? Karena dia memiliki 4 ajudan, memiliki pengawal ada 4. Salah satunya adalah jemaat bergereja di tempat kami. Saudara. Jadi dia dari Brunei terbang ke Malaysia hanya untuk ke gereja. Dan itu bergereja di tempat kami. Dia cerita, saya lagi ngantar putri Brunei ke Singapura untuk operasi. Jadi dia ngantar ke Malaysia untuk operasi. Putri ini mengundang berbagai macam pelawak di dunia yang bisa didatangkan ke istananya untuk tertawa, membuat putrinya tertawa. Michael Jackson diundang, Gaisa. Dari Indonesia diundang penyanyi Seriosa, Hetty Koes Endang. Itu diundang supaya putrinya senang. Gak bisa berhasil membuat senyum. Putri Brunei menghasilkan sultan papanya, menghasilkan miliaran dolar, saudara. Bayar Michael Jackson, saudara. Michael Jackson sampai mati tidak pernah show di Indonesia. Karena apa? Ditolak oleh orang Indonesia. Karena dia mau show tidak mau dibayar dengan rupiah. Dia pengen minta Pulau Bali dikasih ke dia. Tidak mungkin pemerintah Indonesia mengizinkan itu. Tapi Sultan Bolkiah bisa membayar mahal kehadiran Michael Jackson untuk membuat dia sukacita. Tapi semuanya gagal. Saya mengambil kesimpulan begini. Ternyata orang kalau senyum itu mahal. Boleh lihat kiri kanan? Kasih senyum. Anda tuh lebih bahagia dari putri Brunei. Orang yang bisa ketawa, apalagi orang Jawa bilang guyunya terkekek apa saudara? Apa? Ngakak. Wah itu bukan lebih dari putri Brunei, lebih dari malaikat tuh. Kayaknya. Sukacita Allah ada pada orang. Ada damai bagi orang yang punya hati yang baik. Makan tempe tapi hati damai. Makan steak hati damai. Minum teh tawar hati damai. Jus advokat, hati damai. Orang paling kaya di dunia tuh kayak gitu tuh. Bisa bersyukur dan menikmati makan nasi kucing. Wes ora opo-opo. Dia senang. Makan restoran, wes buat dia sama aja. Karena dia tahu tujuan hidupnya. Karena ada Tuhan, maka ada damai dalam hidupnya. Jangan ada iri Bapak Ibu. Orang yang iri, dengar baik-baik. Tuhan bukan tidak berkati engkau. Tuhan itu nahan berkatnya. Saya umpamakan begini. Sebab orang kalau iri hati, diberkati Tuhan lebih, itu dia bukan tambah baik, tambah angkuh. Lihat tuh. Saya berjemaat di GBI, Semarang Indah. Saya lebih diberkati dari Anda. Ada dari agama mana? Jadi tambah sombong, malah pertengkaran terjadi.
Jadi Tuhan itu kadangkala bukan tidak berkati kita. Tuhan tunggu hati kita itu murni dulu. Ketika Tuhan berkati, orang berkata puji Tuhan ya diberkati. Anda berkata semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Anda gak sombong saudara. Orang banyak memuji saya. Suaranya bagus. Bapak Ibu dengar baik-baik mulai hari ini. Pujian Bapak Ibu ke saya gak mempan lagi. Sebab semua pujian itu dari tadi pagi saya sudah kembalikan kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak menerima semuanya. Orang berkata, Pak masakanmu enak, buat saya sih oke. Buktinya laris. Saudara. Kalau tidak enak tidak mungkin laris. Tapi itu membuat saya bukan tambah angkuh. Tapi saya tetap berkata Tuhan, kalau bukan Tuhan semuanya sia-sia. Kita harus punya hati seperti itu. Ada orang memuji, Anda biasa. Ada orang memfitnah saudara, Anda tetap bersyukur di hadapan Allah. Orang kayak gini-gini tuh, itu coba lihat, Tuhan akan angkat engkau lebih maksimal dari hari-hari sebelumnya. Belajar Bapak Ibu. Jaga hatimu setiap hari. Oke? Iri jangan boleh. Egois tidak boleh. Kemudian jangan sombong. Dan satu ayat terakhir, masih mau Bapak Ibu? 1 jam lagi, haleluya. Saya enggak amen. Karena saya masih ada masakan yang belum saya masak. Satu ayat terakhir. Ayub 3. Ayub 5 ayat 2. Ayat terakhir ini, betul-betul terakhir. Ayub 5 ayat 2, lihat baik-baik. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh apa? Sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh apa? Iri hati. Saudara bisa bayangkan. Kalau saudara punya dua ini, iri hati, kemudian sakit hati. Kita itu di hadapan Tuhan, orang bodoh, orang bebal. Bayangkan kita sudah aktif ke gereja, latihan, semuanya. Sudah khotbah keliling Indonesia, kemudian sudah memberi banyak untuk pekerjaan Tuhan. Tapi masih sakit hati, masih iri hati di hadapan Tuhan, itu nilai kita itu bodoh dan bebal. Saya khotbah bukan di hadapan orang seperti itu. Saya lagi khotbah di hadapan orang yang punya hati hamba. Amin. Kalau dengar baik-baik, saya berkata satu kali kepada Tuhan, karena Tuhan kasih ini Tuhan. Ini saya sudah khotbah ribuan kali. Saya sudah WL sudah enggak terhitung. Saya memasak, masakan saya disenangi banyak orang. Tapi ketika saya menghadap Tuhan, Tuhan jangan lihat semuanya itu. Saya minta ketika saya lagi nyembah Engkau Tuhan, yang Tuhan lihat bukan apa yang terjadi dalam sekitar saya. Tetapi yang Tuhan lihat hati Jerry itu. Apakah Jerry masih bodoh dan bebal di hadapan Allah? Kalau ini yang terjadi dalam hidup saudara, izinkan Roh Kudus kata Yehezkiel untuk membuat hatimu yang degil dan membatu menjadi hati yang baru di hadapan Tuhan. Miliki hati ini Bapak Ibu. Coba lihat, kalau Anda dengar khotbah saya sudah lakukan ini. Kenapa usaha saya diberkati? Sekitarnya banyak yang sepi. Ada satu ayam goreng terkenal di seluruh dunia. Dan mereka seringkali kita ngobrol dengan manajernya. Penjualan kami 3 kali lebih banyak dari mereka. Dan mereka berkata, apa rahasianya Pak Jerry? Mereka tidak tahu saya pendeta loh. Saya cuma berkata, lakukan semuanya dengan hati. Hatimu yang bersih. Saya tutup. Baru 2 hari yang lalu,
terjadi dalam hidup saya. Saya punya satu pendeta menawarkan satu karyawan untuk saya. Dia diusir oleh suaminya dan dia minta supaya saya menampung orang itu. Karena dia dari Muslim, dia pengen ikut Tuhan Yesus. Saya dengar itu, saya gak pernah terima karyawan tinggal di rumah. Dan saya berkata kepada istri, ini jiwa. Dan apa yang terjadi saudara, saya tidak menganggap lagi dia karena kerjanya bagus. Saya tidak menganggap dia adalah karyawan kami, pembantu di rumah. Dia bantu di mall juga. Kita sudah punya karyawan yang cukup di rumah. Tapi ketika pendeta menawarkan itu saya berkata, enggak apa-apa. Bahkan tidurnya dia bukan di kamar pembantu. Karena kami masih punya satu kamar tengah yang kosong. Sebenarnya itu untuk kamar tamu, kami serahkan ke dia. Kalau kami pulang dari mall, kami harus jajan. Tidak pernah saudara, kami makan makanan kami karena tiap hari kami sudah makan itu. Malam kami harus jajan dan dia juga harus ikut jajan. Padahal dia adalah pembantu rumah kami. Silakan Mbak, makan. Pilih apa yang kamu mau. Dan dia senangnya nasi goreng, orang Jawa. Disuruh capcay apalagi steak, Pak. Saya tidak suka makanan itu. Dia rela dari restoran steak, dia rela ke luar, dia tiba-tiba bawa nasi goreng. Saya bilang, Mbak, ya sekali-sekali kan tidak apa-apa makan kayak gini. Tidak apa-apa Pak, saya cukup nasi goreng. 2 hari yang lalu, dia mau keluar dari tempat kami. Saya dengarkan saudara dari semua karyawan di Java Mall yang pegang tenan-tenan itu. Ini orang tidak tahu berterima kasih. Dia datang ke beberapa tenan dan dia pegang perutnya. Padahal pagi hari ketika masak, ayo sarapan Mbak, saya marahin karyawan saya kalau tidak sarapan. Siang sebelum ke Java Mall itu harus makan. Malam, sore saya paksa dia makan. Apalagi malam. Dia pegang perutnya saudara ke beberapa tenan dan berkata begini. Saya sakit perut. Loh kenapa Mbak? Tolong saya cariin kerja yang lain karena bosku. Saya kerjanya berat tapi tidak pernah dikasih makan selama 1 hari. Bayangin dulu saudara. Saya nggak tahu dia sudah melanglang buana. Dan saya taunya dari mana. Dia dapat nomor telepon satu majikan. Dia telepon saudara dan dia cerita, Bu tolong saya. Saya ini sakit perut mules-mules hampir semaput Bu. Saya kerjanya di Java Mall tapi bosku tidak pernah kasih makan ke saya. Tolong ya Bu. Lah orang ini tanya, kamu kerja di mana? Saya di satu tempat makan. Dia bilang rumah makan. Padahal tenan saudara. Rumah makan apa? Rumah makan Manado. Oh yang di Java Mall. Ternyata yang dia telepon itu adalah satu gereja loh. Teman saya. Dia telepon Pak Jerry. Ini karyawanmu Pak. Masa dia mengeluh tidak dikasih makan? Saya tidak percaya Pak. Bahwa dia tidak makan, dia cuma memelas. Hati saya sudah. Bahkan dia berkata, kalau makan malam, itu saya dijatah Bu. Harus nasi goreng. Dan nasi goreng itu harus separoh. Separohnya harus dibagi dengan anaknya saya yang tertua. Bayangin dulu saudara. Saya cerita sama Koko, kok yang ngambil nasinya Mbak? Mana bisa Pak? Moh, makanan Papa separoh aja saya moh, apalagi makanan dia. Lalu saya cerita banyak. Anak saya ini karena sering saya didik dia berkata, Pak kasihan ya. Kasihan Mbak ini. Lalu saya panggil dia, saya berkata Mbak, tolong jujur.
Apa yang Mbak lakukan selama ini di mall? Oh enggak apa-apa Pak, saya enggak apa-apa Pak. Saya enggak ngomong apa-apa. Kemudian saya tunjukkan rekaman dan WA-nya. Kamu cari kerjaan di tempat lain sambil kerja di Bapak. Apakah gaji Bapak kurang? Dan orang itu menawarkan gaji lebih tinggi. Padahal itu lebih tinggi di tempat saya. Dan ketika saya datang dan saya berkata, Tuhan, ini orang saya tolong tidak tahu berterima kasih. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata, Jerry, kamu mau khotbah hari ini di tempat ini tentang hati hamba. Jangan marahi dia. Nah, terus diapain Tuhan model kayak gitu? Minta ke dia, masih mau kerja enggak di tempatmu? Kalau dia memang mau, terima dia. Wah, saya sudah, buktinya sudah lengkap. Saya tanya polisi di gereja kami, orang seperti ini kayak kalau dilapor ke polisi, kira-kira masuk penjara enggak? 3 bulan Pak. Pencemaran nama baik. Tapi saya tidak ngambil itu. Karena Tuhan sudah jamah hati saya. Saya berkata, panggil Mbak. Hari terakhir dia katanya mau keluar hari itu. Mbak, boleh nggak Bapak tahu kenapa kamu harus keluar? Bapak pengen kamu di tempat ini. Padahal saya secara jasmani pengen dia keluar. Tapi saya berkata, Mbak, kalau kamu mau berubah, ini semua bukti sudah ada. Oh, itu bukan saya Pak, itu orang lain. Tapi saya mau berkata, ini semuanya dari kamu. Saya lupakan semuanya. Dan saya berkata, Mbak, saya doakan kamu. Kalau memang kamu mau keluar, Bapak doakan kamu dapat majikan yang lebih baik daripada Bapak. Yang bisa ngajak makan setiap malam, bahkan lebih. Bapak doakan, dia nangis. Pak, saya malu Pak, saya salah. Ini loh teman saya. Kamu mau kerja di sini, saya pengen tapi saya malu Pak. Lebih baik saya pulang desa aja Pak. Saya malu karena semua yang saya buat itu salah. Kamu bohongin, kamu tahu Bapak pendeta? Tahu Pak. Saya rasa berdosa di hadapan Tuhan. Tidak apa-apa Bapak mengasihi kamu. Saya masih bukan rangkul saudara. Maksudnya secara itu saya minta dia kembali di hadapan istri saya juga. Kamu mau kerja di sini silakan. Tapi dengan satu syarat. Anda bertobat. Pak, saya pengen tapi saya malu. Akhirnya dia ambil tasnya dia, saudara. Pak, saya harus pulang. Saya tidak akan kerja. Saya pulang. Dia pergi sedih, saudara. Dia nangis. Pembantu-pembantu lain juga ikut nangis, saudara. Jadi dia keluar itu karena perbuatan. Tapi Tuhan berkata, Jerry, itu untuk mendidik hatimu. Ternyata hari ini kamu menang. Saya tahu hatimu marah, tapi kamu ambil jalur untuk ngampuni pembantumu. Dia nusuk engkau dari belakang, tapi kamu rela masih terima dia. Dan saya berkata, Tuhan, saya melakukan ini karena saya tahu Tuhan mati untuk hati saya. Tuhan mati untuk menjernihkan hati saya. Bolehkah pagi hari ini engkau berkata, Tuhan, temukan hati hamba dalam hatiku. Apakah hatiku betul mencintai Tuhan? Amin. Mari semua berdiri di hadapan Allah. Tutup mata saudara. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku
Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Pujian ini berkata yang terbaik Engkau serahkan pada Tuhan pagi hari. Apa itu? Hatimu. Apakah engkau berkata, Tuhan, ini hatiku yang gampang rapuh, gampang kecewa, gampang iri. Pulihkan hatiku pagi hari ini Tuhan. Sucikan hatiku pagi hari ini. Ini persembahan yang terbaik Tuhan. Kau bukan Tuhan, nyanyi saudara, yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat harta, memandang harta. Oh, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Oh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami tahu Tuhan, hati kami ini gampang rapuh. Kadangkala kami tidak bisa menjaga hati kami. Ada sampah-sampah kejengkelan, iri hati, egois, kesombongan. Kami tidak mau menjadi orang bodoh dan bebal di hadapan Allah. Bahkan kami tidak mau ibadah kami menjadi sia-sia dan percuma, hanya karena hati kami tidak kami jaga. Kami tahu hidup kami sementara di dunia ini. Ada hidup yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kami, yaitu sorga. Ajari kami selama kami Tuhan percayakan kami di bumi ini. Kami menata hati kami dengan baik Tuhan. Kami menjaga hati kami dengan baik, sehingga buah-buah dalam hidup kami maksimal. Buah pelayanan kami maksimal. Pekerjaan kami hasilnya juga maksimal. Keluarga kami dalam banyak hal semua maksimal. Kami rindu firman Allah ini menyucikan hati kami.
Terakhir angkat dua tanganmu Bapak. Roh Kudus kami minta Engkau datang dan menyucikan setiap hidup kami, hati kami. Angkat setiap hati yang gampang rapuh dan pecah ini. Engkau ganti dengan hatimu. Hati hamba. Hati yang cinta damai. Hati yang penuh kasih. Hati yang mau berbagi. Hati yang sungguh-sungguh penuh dengan maaf. Dan hati yang tidak pernah membalas dendam. Hati yang betul-betul datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hatiku. Ini hatiku. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk hati yang baru yang Tuhan berikan kepada engkau pada pagi hari ini. Bersyukur untuk semuanya firman-Nya pagi hari ini. Kembali mengingatkan kita bahwa kita harus menata hati kita dengan baik. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati oleh Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati, berikan tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi dari GPI Semarang Indah. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Jerry atas firman yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Untuk informasi yang pertama, untuk informasi yang pertama atas nama Gembala Sidang dan pengurus GPI dari Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jerry Makinggung yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan yang akan terus memberkati pelayanan Bapak Pendeta Jerry Makinggung bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk informasi yang kedua, untuk ibadah raya on-site kita minggu depan, 6 Agustus 2023 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah on-site ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Untuk informasi yang kedua, sehubungan dengan akan diadakan acara Independence Family Day pada bulan Agustus, maka minggu depan tanggal 6 Agustus 2023 setelah ibadah raya akan diadakan pengarahan bagi seluruh anggota jemaat yang bersedia untuk mengikuti acara tersebut. Kemudian informasi yang berikutnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Selanjutnya ada tambahan pengumuman dari youth, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Independence Day dengan tema Brother in Arms yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 5 sore di ruang aula gedung Philadelphia atau ruang sekolah minggu. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju berwarna merah atau putih. Mari bersama-sama kita memuji dan merayakan hadirat Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you. Sebelum pulang,
kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama, dan nanti Pendeta Madya Samuel Lloyd akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia serta anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama pada saat ini. Dan ketika kami boleh diberkati Tuhan oleh firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh mengubah kehidupan kami Tuhan, untuk hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Sidang jemaat kasih Tuhan pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama.